Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita baru saja menunaikan salat subuh berjamaah dan kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah. Semoga kita berharap majelis kita ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan mengulas seputar pernikahan beda agama atau muslim dengan non-muslim yang menjadi isu di beberapa pekan terakhir ini setelah kejadian di Jawa Timur ya, di Surabaya. Ketika ada seorang muslim menikahi perempuan Kristen. Di situ terjadi lagi polemik, padahal itu sudah diulas dalam perundang-undangan kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, berikut peraturan pemerintahnya tahun 75. Kemudian berikut juga penegasan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005, itu juga sudah ditegaskan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita ingin membahas tentang itu, seputar itu di pagi hari ini ya, semoga ada manfaatnya. Secara umum inilah pokok pembahasan kita di pagi hari ini ya. Pernikahan antara muslim dengan non muslimah itu bagaimana hukumnya, muslimah dengan non muslim itu bagaimana hukumnya. Non muslimah bisa kitabiah, ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, bisa majusiyah, bisa sabiah. Nah, kitabiah atau ahlul kitab ada dua, Yahudiyah dan Nasraniyah. Sebagaimana yang pernah kita bahas juga di majelis kita ini, manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, muslim dan kafir. Kafir ada dua, ahlul kitab dan musyrik. Ahlul kitab ada dua, Nasrani dan Yahudi. Sedangkan musyrik banyak ya, seluruh yang bukan Yahudi, bukan Nasrani disebut musyrik semuanya ya. Dalam konteks kehidupan kita di Indonesia ini, namanya di situ ada Buddha, Hindu, Sinto, Konghucu dan seterusnya, itu masuk himpunan musyrik ya. Pembahasan kita kalau kaitannya dengan musyrik ini berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 221 yang akan kita singgung nanti insyaallah. Kemudian untuk majusiyah dan sobiah ini tidak kita bahas ya, hanya kita singgung di sini saja karena ini tidak konkret lagi di negara kita, tidak ada lagi apalagi di negara kita. Selanjutnya, bagaimana hukum seorang muslimah ya, menikah dengan non muslim atau dinikahi oleh non muslim. Kalau muslim dengan non muslimah ini banyak cabang-cabang pembahasannya, tetapi kalau muslimah dengan non muslim ini satu kata, nggak boleh ya. Walaupun dia Nasrani atau Yahudi itu nggak boleh, haram hukumnya, apalagi musyrik. Ini pokok pembahasan kita. Jadi dari 4 yang kita bahas cuma 2 saja ya, dua pokok pembahasan saja dari 4 insyaallah. Pertama tentang definisi nikah. Nikah secara bahasa, tapi sebelumnya para ulama kita telah mencontohkan
satu pembahasan teknis, metode pembahasan ilmiah. Diawali dengan pembahasan at-ta'rif, definisi. Ya, karena pembahasan definisi itu akan membatasi apa yang akan dibahas gitu. Supaya tidak ngalor ngidul, yang dibahas ini apa? Definisi dulu. Nah, ini sudah sejak 1000 tahun yang lalu para ulama kita mencontohkan itu, dan itu ditiru ya, dalam metodologi penulisan. Ya, orang-orang barat sudah banyak meniru itu sampai sekarang. Jadi sebelum membahas sesuatu, yang diuraikan terlebih dulu adalah definisinya. Judul yang dibahas itu tentang apa? Tentang jual beli, fiqhul bai'. Nah, jual beli itu apa? Itu dulu dibahas. Ya, supaya pembahasannya tidak ngalor ngidul gitu. Ya, supaya fokus. Nah, begitu juga di sini. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, uraian tentang fikih munakahat ya, atau fikih tentang pernikahan. Pertama yang dibahas adalah definisi dulu. Nikah itu apa sebenarnya? Nikah berkaitan dengan dua hal secara bahasa. Akadnya ya, secara bahasa berarti akad nikah. Kalau dikatakan nikah itu akadnya. Dan ada juga yang membahas yang mengatakan bahwa nikah itu berkaitan dengan apa yang terjadi setelah pernikahan, yaitu jima. Gitu. Nah, karena itu pengertiannya secara bahasa, para ulama pun berbeda pendapat tentang istilahnya. Secara istilah dalam syariat, nikah itu apa? Dalam mazhab Hanafi, Maliki atau seluruh ulama ya, bersepakat bahwa yang dimaksud dengan nikah di sini adalah akadnya. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang lanjutannya akad ya. Mazhab Hanafi mengatakan akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Dalam mazhab Syafi'i akad yang menjamin diperbolehkannya jima dan seterusnya. Ya, jadi definisinya lebih kurang sama, tetapi cara menyampaikannya itu berbeda. Hukum pernikahan muslim dengan wanita bukan ahlul kitab. Ini yang kita bahas cuma dua saja ya. Pernikahan seorang muslim, kalau muslim berarti laki-laki, dengan wanita musyrik dan dengan ini bukan dulu ya. Yang bukan ahlul kitab adalah musyrik, majusi, sobiah, dan wanita penyembah berhala lainnya. Hukum perkawinan dengan wanita penyembah berhala adalah haram. Para ulama sepakat bahwa pria muslim yang laki-laki tidak boleh, haram menikah dengan wanita penyembah berhala dan penyembah benda-benda lainnya. Jadi yang bukan Kristen, kalau di kita yang bukan Katolik, bukan Kristen, itu haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Laki-laki muslim haram hukumnya menikahi perempuan Buddha, perempuan Hindu, haram. Ya. Jadi agamanya kalau bukan muslim, ini secara fikih ya, bukan secara perundang-undangan. Dalam fikihnya ada yang membenarkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, spesifiknya apa? Perempuannya itu beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Konghucu, beragama Shinto. Ya. Itu haram hukumnya. Ya. Dalilnya Al-Baqarah 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian nikahi, kalian di sini laki-laki ya, kaum laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Sebelum dinikahi dia masuk Islam, berarti boleh untuk dinikahi ya. Atau dalam pandangan bahwa seorang muslim boleh menikah dengan orang Yahudi dan atau Nasrani ya,
Berarti yang orang Hindu tadi masuk Kristen dulu, baru boleh dinikahi oleh seorang laki-laki Muslim. Ya afdolnya masuk Islam saja, ngapain transit dulu kan? Langsung saja masuk Islam, itu lebih halal. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu kalian kagumi. Ya, kalau hamba sahaya, ya siapa yang tertarik menikahi hamba sahaya? Ini dalam konteks ketika Rasulullah SAW menerima ayat ini. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian nikahkan putri-putri kalian, adik-adik perempuan kalian kepada laki-laki musyrik. Ya, jadi kalau konteksnya perempuan muslimah, yang menikahkannya kan walinya kan. Lafadznya di sini wala tunkihu, dan janganlah kalian nikahkan putri-putri kalian, adik-adik saudara-saudara perempuan kalian kepada laki-laki musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman terlebih dahulu. Wala 'abdum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum, dan sungguh hamba sahaya laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun orang musyrik itu membuat kalian kagum. A'jabakum, ya, dari kata ajib. Ya, ajib artinya ya jamak dari ajib. Ajib itu mufrad, tunggal. Kalau jamaknya ajaib, ya, bahasa Indonesianya ajaib. Itu bahasa Arab ajaib, ya, jamak dari ajib. Dalil yang lain surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, dan seterusnya yang kita ambil di sini. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, dan janganlah kalian pegang pergelangan tangan orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik. Konteks khususnya adalah musyrik Quraisy, ya, yang tidak beragama Kristen, apalagi beragama Yahudi. Ya, jadi tidak boleh perempuan muslimah dinikahkan dengan laki-laki musyrik, atau laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Diharamkan di dalam kedua ayat ini, yang paling tegas ayat 221 surat Al-Baqarah. Jadi kesimpulannya, menikahi wanita penyembah berhala, wanita musyrik, bahasa umumnya hukumnya haram, ya. Bagaimana pria muslim dengan wanita ahlul kitab? Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya Yahudi atau Nasrani, boleh atau tidak? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, jumhurul ulama berpendapat pria muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab yang berada dalam lindungan atau kekuasaan negara Islam, atau yang disebut dengan ahlul zimmah, ya. Ahlul kitab ada yang statusnya ahlul kitab di sini Yahudi atau Nasrani. Ada yang statusnya kafir harbi, ya, orang kafir yang memerangi dan diperangi oleh umat Islam. Ada permusuhan dengan umat Islam, itu namanya kafir harbi, ya. Dan ada ahlul kitab yang menetap di wilayah Islam, namanya ahlul zimmah,
ya, yang terikat perjanjian damai dengan pemerintah Islam, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika banyak Yahudi Madinah itu tetap menetap di kota Madinah. Ya, mereka dilindungi oleh Rasulullah SAW, tidak diperangi karena sudah ada kesepakatan bahwa mereka akan menjaga kedamaian hidup di dalam kota Madinah. Di samping kalau umat Islamnya setahun sekali bayar zakat, ya, kalau ahlu zimmah ini bayar jizyah namanya, ya, bayar jizyah, bayar upeti atau pajak ke negara. Ya. Kalau umat Islamnya kewajibannya zakat, ya, dipungut oleh negara. Kalau ahlu zimmah ini yang tinggal di wilayah Islam, mereka bayarnya bayar jizyah. Kompensasinya keselamatan mereka dijaga. Ya. Kalau ada orang-orang yang menyakiti, ya, orang Kristen, orang Yahudi yang ada di Madinah, maka yang menyakitinya itu bisa dihukum selayaknya dia menyakiti seorang Muslim, gitu. Ya. Jadi ada keberadaan mereka, keamanan mereka tinggal di dalam kota Madinah dijamin, ya, keselamatannya, keamanannya oleh ulil amri, ya, oleh pemerintah. Jadi ahlu zimmah adalah orang Yahudi atau Nasrani yang berlindung di dalam kawasan yang dikuasai oleh pemerintah yang Islami. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah ini juga banyak sekte-sektenya. Ya, Syiah itu bukan satu. Kalau yang di Iran namanya Syiah Imamiyah, ya, yang meyakini imam yang 12. Yang terakhir sama dengan kita, Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi versi mereka beda dengan Imam Mahdi versi kita, gitu, ya. Jadi mereka meyakini keimaman 12 orang imam, dan 12 orang imam itu lebih mereka imani dibanding Al-Quran, dibanding hadis. Ya, titah imam-imam mereka sama dengan Al-Quran atau bisa melebihi Al-Quran. Ya. Jadi di situ di antara kesesatan Syiah Imamiyah ini. Sedangkan Syiah Imamiyah ini ada di Iran sekarang ini, ya, mayoritasnya di sana. Sedangkan Syiah Zaidiyah, kata para ulama, ini adalah sekte Syiah yang sebenarnya paling dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang paling dekat dengan Sunni adalah Syiah Zaidiyah ini. Kenapa? Karena mereka hanya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih afdol dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Ali lebih afdol dibanding Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka hanya menganggap Ali radhiyallahu anhu ini lebih afdol. Kalau yang Imamiyah bagaimana? Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mayoritas sahabat. Hampir seluruh sahabat mereka kafirkan. Kalau sahabat saja kafir, bagaimana dengan kita? Ya, itu Syiah Imamiyah. Syiah Zaidiyah ini banyak didapatkan di Yaman. Ya. Al-Houthi, ya, yang berperang itu dengan Saudi. Syiahnya adalah Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah Zaidiyah sekalipun juga memusuhi Sunni, gitu. Apalagi Syiah Imamiyah. Ya, dalam sejarah Iran, ya, ketika Khomeini, ya, berkuasa di Iran, orang-orang Sunni di Iran dibunuhi. Ya, ulama-ulamanya digantung. Masjid-masjid Sunni itu dirobohkan, tapi nggak pernah masuk berita, kan? Ya. Itulah yang terjadi, ya, di Iran dan juga di Irak, ya. Ketika mereka menguasai Irak sekarang ini, ya, pemerintah di Irak sebagiannya keturunan Persia, ya, tidak berbahasa Arab. Irak kan berbahasa Arab, ya, tapi banyak, ya, aparat pemerintah di Irak sekarang bahasanya bahasa Persia, dia artinya orang Iran, dia bukan orang Arab.
Ya. Jadi inilah konspirasi yang terus berlangsung sampai abad ini. Baik, kembali ke sini. Jadi yang meyakini pria muslim tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itu pendapat Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah ya, dalam pendapat fikih ya. Ini berbeda dengan yang ada di undang-undang kita yang itu juga berdasarkan ya pandangan ulama ahli sunnah yang nanti akan kita jelaskan. Apa dalil jumhurul ulama, mayoritas ulama yang berpendapat bahwa pria muslim boleh menikahi perempuan Yahudi, perempuan Nasrani? Dalil utamanya adalah Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi sembelihan orang Kristen halal untuk kita konsumsi, untuk kita olah jadi makanan. Yang nyembelihnya itu orang Kristen, kemudian kambingnya dihadiahkan ke kita setelah disembelih. Boleh kita makan nggak? Boleh kita olah jadi makanan atau tidak? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Ya ini dalil. Ya, sembelihan kita halal dikonsumsi oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya sembelihan mereka pun boleh kita konsumsi. Yang masalah kalau itu sudah jadi makanan. Ya, banyak yang mengira kehalalan hewan yang akan dikonsumsi itu hanya berkaitan dengan disembelih dengan cara syar'i atau tidak gitu. Ya. Di sebagian negara yang minoritas muslim atau di sebagian mall yang ada di kita lah ya, restoran-restoran itu bukan meletakkan logo halal, bukan ya, tapi pengumuman no pork ya, tidak ada babi di sini ya. Yang haram itu bukan hanya babi gitu ya. Juga kalau di Jepang, di Cina itu restoran-restoran cuma menulis no pork, ya, tidak ada di sini tidak menjual babi. Mereka mengira bahwa yang haram itu cuma babi. Ya. Di Serpong sana bukan jual babi lagi, jual mohon maaf ya, jual anjing gitu. Ya, anjingnya dikari, anjingnya digulai gitu ya. Nah, jadi bukan hanya babi yang diharapkan ya. Walaupun ayam disembelih dengan cara yang syar'i, tetapi bumbunya bumbu yang diharamkan, ya haram hukumnya. Ya. Yang masalah juga di kita itu bumbunya, ya, yang mengandung arak lah, ya, mengandung minyak babi lah, ya. Jadi itu yang jadi masalah itu. Yang ada di restoran-restoran Jepang, sebagian restoran Cina, ya, Korea, itu mereka memakai campurannya itu campuran arak, ya, angciu, soju, sake, ya, itu haram, itu arak, bahasa Al-Qurannya itu khomer, haram untuk kita konsumsi. Sementara mereka dalam mengolah makanan mereka memakai khomer, gitu. Masak seafood pakai khomer walaupun namanya angciu ya. Masak nasi goreng pakai sake padahal itu khomer ya. Jadi bukan nama-namanya itu yang kita perhatikan, tapi sumbernya dari mana. Kalau itu arak haram ya, diminum langsung atau dijadikan sebagai campuran dalam makanan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tentang sembelihan, ini pertama yang di ayat kita dapatkan di surat Al-Maidah ayat 5, pertama tentang sembelihan. Sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal untuk kita konsumsi. Sebaliknya apalagi sembelihan kita halal untuk mereka konsumsi. Kemudian yang kedua yang disinggung di ayat ini adalah tentang wanita-wanitanya. Wal muhsanatu minal mu'minat, ya, wanita-wanita dari kalangan orang yang beriman.
Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Jadi secara fikih, secara umumnya boleh lelaki muslim menikahi perempuan Kristen. Ya, secara fikih yang jadi masalah di Jawa Timur, di Surabaya kemarin itu boleh secara fikih. Ya, walaupun pernikahannya tidak dicatat oleh kantor urusan agama. Ya, jadi dokumennya di catatan sipil, bukan di KUA. Akta nikahnya bukan diterbitkan oleh KUA, tapi diterbitkan oleh Disduk Capil. Gitu. Gitu ya. Itu sekali lagi secara fikih ya. Nanti kita akan bicarakan secara perundang-undangan ya, atau aturan yang berlaku di kita. Kemudian dalil lainnya, di antara sahabat ada yang menikahi ahlul kitab. Di antaranya Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma saat penaklukan Kufah ya. Jadi kalau para sahabat berjihad fi sabilillah, atau generasi awal sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in ya, mereka berjihad fi sabilillah itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai tahunan. Bahkan ada yang di zaman tabi'in ya, dia berjihad di luar Madinah ya, mungkin ke arah utara ya, di Irak ya, atau malah lebih jauh dari itu, sampai 24 tahun baru pulang lagi ke kampungnya. Nah, jadi kalau sudah selama itu ya pasti mereka butuh untuk menyalurkan hasrat biologisnya kan, dan halal hukumnya. Nah, jadi di antara para sahabat ketika mereka mengikuti ekspedisi tertentu ya ke wilayah-wilayah di luar kota Madinah, mereka menikah di sana, mereka menikah di Kufah. Ya. Wanita yang mereka nikahi ada yang muslimah dan ada yang kitabiyah. Di antaranya yang melakukannya adalah Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhuma. Utsman bin Affan juga menikahi Nailah binti Gharamidah Al-Kalbiyah yang beragama Nasrani. Ya. Setelah menikah baru dia masuk Islam. Jadi pernikahannya itu statusnya masih, Nailah ini masih kafir ya, masih Nasraniyah, masih beragama Nasrani. Kemudian Tolha bin Ubaidillah ketika beliau berada di Syam, Ka'ab bin Malik menikahi wanita Yahudi, Jarud bin Mu'alla, Salman al-Farisi, Udzainah al-Abdi radhiyallahu anhum, semuanya pernah menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi faktanya dalam sejarah itu mereka melakukan itu, dan nggak mungkin kalau sahabat itu melanggar aturan itu, nggak mungkin. Ya, para ulama hadis ya punya kaedah ya, as-sahabatu udul, bahwa seluruh sahabat profil hidupnya lurus-lurus semua. Jadi kalau ada sahabat mengatakan qala Rasulullah, langsung dipercaya. Ya, nggak ada sahabat yang punya hasrat untuk berbohong, itu nggak ada. Gitu. Jadi ini fakta sejarah. Walaupun ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sebagaimana yang ada dalam cerita beliau dengan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah pernah ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena menikahi wanita Yahudi. Umar memerintahkan untuk menceraikannya, tetapi Hudzaifah menjawab, "Jika memang haram, saya akan ceraikan." Masalahnya Hudzaifah tidak meyakini itu haram hukumnya. Ya. Di kitab As-Sunanul Kubra disebutkan
Abu Wa'il berkata, Huzaifah pernah menikahi wanita Yahudi. Lantas Umar mengirimkan surat kepadanya untuk menceraikannya. Umar berkata, saya khawatir orang-orang akan meninggalkan wanita muslimah, malah menikahi wanita ahlul kitab. Umar melarang dalam rangka makruh. Dalam riwayat lain disebutkan Huzaifah menjawab, apakah haram? Umar berkata, tidak, tetapi saya khawatir kalian akan mendapatkan wanita yang jelek dari mereka. Ya. Jadi kalian akan mendapatkan hal-hal yang jelek dari perempuan-perempuan yang kalian nikahi karena mereka beragama Nasrani atau beragama Yahudi. Ya. Atau kalau di uraian yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga khawatir kalau sahabat-sahabatnya meninggalkan wanita-wanita muslimah beralih ke wanita-wanita ahlul kitab, sehingga yang muslimahnya tidak kunjung dapat suami, sedangkan yang ahlul kitabnya punya suami semua gitu. Ya, jadi ghirah itulah, kecemburuan itulah yang dimiliki oleh Umar, sehingga ketika beliau menjadi khalifah, beliau instruksikan rakyatnya ya, untuk tidak melakukan itu. Sebagian sahabat pun kemudian menceraikan istri-istri mereka yang tidak mau masuk Islam, yang beragama Yahudi ataupun yang beragama Nasrani, karena instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kebijakan inilah yang diambil, yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa kebijakan itu boleh diambil karena banyak wanita-wanita muslimah yang belum kunjung punya suami. Kok muslim-muslimnya mengambil wanita Kristen gitu. Di mana kecemburuan mereka ya terhadap kaum muslimin dan muslimah gitu. Ya, kalau mereka lebih berafiliasi, lebih loyal kepada ahlul kitab kepada orang-orang Kristen dibanding saudara-saudaranya sesama muslim. Padahal walaupun ini penafsirannya agak jauh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berwala kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Ya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya. Jadi wali kita, orang-orang yang harus kita cintai, pihak yang harus wajib kita cintai adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Gitu. Ya, jadi itu pertimbangannya. Ya. Sedangkan dalil kelompok Syiah ayat 221 tadi, wala tankihul musyrikat, ya. Dan janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik. Ya. Mereka menggolongkan Yahudi dan Nasrani itu seperti wanita-wanita musyrik yang haram untuk dinikahi. Ditambah lagi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ya pernah menyatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mukmin. Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada anggapan seorang wanita Nasrani bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal Isa hanyalah seorang manusia dan hamba Allah. Ini pandangan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Yang bisa-bisa saja dijadikan sebagai dalil, tetapi bukan dalil yang mutlak gitu. Boleh diikuti, boleh tidak ya, karena seluruh sahabat itu punya pandangan fikih masing-masing ya. Pandangan-pandangan fikih mereka bisa jadi dianggap, bisa jadi tidak dianggap. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berfatwa bahwa seorang muslim kalau membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, apakah taubatnya bisa diterima atau tidak? Menurut Ibnu Abbas tidak. Gak ada taubat bagi seorang muslim yang membunuh muslim lainnya dengan sengaja tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Dia taubatnya tidak diterima menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu pandangan
Ya. Padahal menurut ayat Al-Quran illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Itu ada pengecualiannya, artinya seorang muslim yang pernah membunuh muslim lainnya dengan sengaja, taubatnya masih ada peluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya di kalangan Bani Israel ada seseorang yang membunuh 100 orang, tapi kemudian dia insaf, hijrah, qadarullah, di tengah jalan dia meninggal dan Allah tetapkan dia sebagai calon penghuni surga. Yang dia bunuh 100 orang gitu, ditetapkan sebagai calon penghuni surga gara-gara taubatnya tadi. Berarti taubat itu diterima, tapi menurut Ibnu Abbas tetap enggak diterima. Nah, kalau kita lihat cerita itu kan itu pendapat singkat kan. Kalau kita lihat cerita lengkapnya, oh ternyata pada saat fatwa itu dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sedang duduk atau sedang berada di satu tempat, didatangi oleh seseorang yang tergopoh-gopoh dan bertanya, apakah taubat muslim yang membunuh muslim lainnya dengan sengaja itu bisa diterima atau tidak? Ibnu Abbas mengatakan, iya bisa diterima. Seluruh dosa ya selama orangnya masih hidup, pelakunya masih hidup, ya berpeluang, sangat berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu pun berlalu, tapi belum lagi jauh dipanggil lagi oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas curiga ini orang ya tergopoh-gopoh, matanya memerah. Dan ketika diselidiki ternyata orang ini mau membunuh temannya. Makanya dia nanya dulu gitu. Dia nanya dulu, maksudnya dia mau bunuh temannya yang muslim. Ya, dia sedang emosi ketika itu. Sebelum dia lakukan, dia nanya dulu hukumnya. Ya, kalau muslim membunuh muslim lainnya dengan sengaja tanpa alasan yang benar, kemudian bertobat, tobatnya diterima atau tidak? Diterima, kata Ibnu Abbas. Oh, semangat dia langsung pergi. Tapi dipanggil lagi sama Ibnu Abbas. Ingat bahwasanya seorang muslim yang membunuh muslim lainnya dengan sengaja, taubatnya tidak diterima. Nah, kalau dijawab diterima, dia bunuh orang. Nah, jadi ini cerita lengkapnya. Makanya ketika kita di antara cara para ulama menyimpulkan ya, hukum dari ayat, dari hadis, ya, dari pendapat ulama, pendapat sahabat, itu yang diambil bukan jawaban singkat seperti tadi. Dilihat dulu ininya, cerita lengkapnya, dan itu ada rujukannya. Yang kita dapatkan di kitab-kitab fikih, yang kita dapatkan di kitab-kitab tafsir, biasanya itu pendapatnya pendapat singkat. Menurut Ibnu Abbas, tobatnya tidak terima, titik gitu. Cerita panjangnya nggak diceritakan. Nah, makanya para ulama ya mereka tidak langsung bisa mau menyimpulkan hukum dari satu sumber. Mereka akan cari terus Ibnu Abbas menyatakan ini dalam konteks apa, cerita panjangnya seperti apa. Ya, kalau dalam hal hadis istilahnya asbabul wurud. Kalau ayat Al-Quran ada istilah asbabun nuzul kan, sebab diturunkannya ayat. Kalau dalam hadis-hadis ada istilah asbabul wurud. Ya, sebab munculnya hadis itu kronologisnya seperti apa. Nah, kalau itu diketahui cerita panjangnya, kronologisnya oleh para ulama, mereka akan semakin tepat dalam memfatwakan sesuatu. Ya, jadi ini dalil kelompok Syiah memakai pendapat Abdullah bin Umar. Tapi pendapat siapapun bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Kalau pendapat itu keluar dari mulut Rasulullah SAW nggak bisa ditolak. Ya, tapi kalau pendapat fulanah itu bisa diterima, bisa ditolak. Enggak semuanya harus diterima. Ya. Kalau pendapat Abdullah bin Umar harus diterima, repot kita. Menurut Abdullah bin Umar, ya, bagian dari kelopak mata ini harus terbasuhi air wudhu. Jadi kalau Abdullah bin Umar
berwudu beliau kucek-kucek gini ya, supaya air wudunya itu masuk ke matanya. Makanya di akhir ketika beliau sudah sepuh buta, karena di kala mudanya itu amalannya kalau wudu mau diikuti seperti itu gitu ya. Kalau mau ikut pendapat Abdullah bin Umar harus diikuti ya, ikuti semuanya, jangan yang ini diambil yang lain nggak diambil gitu ya. Jadi pendapat sahabat atau ulama-ulama lainnya dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi ulama-ulama sekarang, pendapat pribadi mereka bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Pendapat ustadz-ustadz yang duduk di sini bisa diterima, bisa ditolak kalau memang ada sumber lainnya gitu. Tetapi kalau ada pendapat ulama dikuatkan dengan perundang-undangan, nah itu udah ideal, yang seharusnya nggak boleh ditolak gitu ya. Jadi itu namanya qadha. Jadi beda dengan fatwa. Kalau fatwa nasihat ulama ya, ada yang WA ke seorang ustadz, apa hukumnya begini, oh itu boleh ya. Itu fatwa ya. Tapi kalau satu hukum itu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada undang-undangnya atau diumumkan oleh pemerintah, itu sudah kuat. Penetapan awal Zulhijjah ada undang-undangnya, ada pengumumannya kan dari pemerintah, itu sesungguhnya lebih kuat. Gitu. Ini dalam fiqhud daulah ya, dalam fikih bernegara itu hukumnya. Jadi fikih itu bukan hanya fikih ibadah. Fikih ibadah tentang sholat, tentang puasa itu tidak berdiri sendiri. Dia berkaitan dengan fiqhud daulah, fikih bernegara gitu. Nah, ini yang belum banyak disosialisasikan atau disepakati oleh seluruh umat Islam. Baik, kembali ke sini. Pendapat Ibnu Umar, menikahi wanita kitabiyah Yahudi dan Nasrani haram hukumnya sebagaimana pendapat kelompok Syiah. Nah, saya belum mengecek nih ya, kalau ada orang Syiah yang memakai pandangan Abdullah bin Umar ya. Apakah memang benar mereka mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan Kristen, perempuan Yahudi? Di antara dalilnya adalah pandangan Abdullah bin Umar ini. Wallahu alam ya. Tapi kalau itu benar, mereka memakai pendapat Abdullah bin Umar, itu aneh. Kenapa? Karena ayah dari Abdullah bin Umar ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah sosok sahabat yang sangat dibenci oleh orang Syiah ya, dikafirkan oleh orang Syiah. Kok pendapat anaknya diakomodir, kan aneh gitu ya. Jadi itu keanehannya. Kalau memang dalil itu pendapat Abdullah bin Umar ya, dipertimbangkan oleh orang-orang Syiah. Bantahan terhadap pendapat Syiah ini, Al-Quran membedakan antara ahlul kitab dan musyrik. Jadi orang kafir itu terbagi dua, ada ahlul kitab, ada musyrik. Dalam konteks pernikahan, yang haram dinikahi adalah perempuan-perempuan musyrik. Kalau perempuan-perempuan ahlul kitab lain hukumnya, hukumnya berbeda. Kemudian yang kedua, perkataan Ibnu Umar berbeda dari pendapat kebanyakan sahabat dan tabi'in yang bisa dijadikan hujjah ya. Jadi kalau yang namanya pendapat dalam pepatah Arab dikatakan likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu punya pendapat. Kalau pendapat orang per orang semuanya diakomodir, akan bingung kita. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, khususnya fikih perbandingan mazhab, kita akan, yang tidak punya dasar ilmu syariah, dia akan bingung. Ini yang benar yang mana? Ini mengatakan begini, ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Ini yang benar yang mana? Gitu. Ya makanya wajar kalau kemudian Rasulullah SAW mewajibkan kita tolabul ilmi.
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib kata setiap muslim, ya, supaya kita itu tercerahkan gitu. Ya. Supaya kita nggak bingung, ya. Dalam beramal kita butuh ilmu, bukan feeling, bukan perasaan. Untuk mengamalkan sesuatu itu bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Apa ilmu itu? Qala Allah, qala Rasul. Kalau kita sudah dapatkan ayatnya, sudah dapatkan hadisnya melalui uraian para ulama kita, dan kita yakin srek dengan pendapat itu, ya udah itu yang kita amalkan. Walaupun di samping sana samping sini ada pendapat yang lain atau yang mengamalkan pandangan yang lain, ya sudah, sama-sama berjalan saja, nggak usah saling menyalahkan. Ini beberapa hari terakhir berseliweran nih WA tentang tanggal 9 atau tanggal 10 ini, nah, gitu kan. Ya, seharusnya yang disalahkan yang nggak sholat, yang nggak puasa, ya, itu yang disalahkan, dan itu jumlahnya banyak. Yang nggak puasa Arafah banyak, ya, yang nggak sholat Id juga banyak, yang nggak kurban juga banyak. Itu yang dimotivasi, ya. Mereka mau tanggal 9, mau tanggal 10, ya silahkan, ya, tergantung keyakinannya, gitu. Ya, ini yang dibahas. Kalau cuma masalah berbeda, ya itu wajar, ya. Tapi kalau sudah mengarah bahwa yang puasa tanggal 9 Juli nanti dia puasa Arafah, itu haram, karena itu adalah Idul Adha, gitu. Itu pandangan yang seperti itu tidak boleh. Cukuplah kalau memang kita belum punya dasar yang kuat, ya, dalam menentukan hukum, ya itu untuk diri kita dan keluarga kita saja. Ya, jangan sampai dikeluarkan unek-uneknya, gitu ya, untuk menyalahkan orang lain atau kelompok lain yang tidak sepandangan dengan kita, ya. Beramal berlandaskan ilmu, bukan berlandaskan feeling, perasaan, bukan. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Para ulama yang berpendapat bahwa seorang muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka berbeda pendapat. Menikahnya itu, menikahi wanita ahlul kitab itu hukumnya apa? Jatuh, kan tidak haram menurut mereka. Kalau tidak haram, hukumnya apa? Dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hukum perkawinan itu makruh. Muslim menikahi wanita ahlul kitab tidak haram. Kalau tidak haram, apa hukumnya? Makruh menurut mereka. Sebagian ulama yang bermazhab Maliki, Ibnul Qasim, Al-Khalil rahimahumullah, berpandangan mubah hukumnya secara mutlak. Tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, tetapi mubah, boleh, ya. Artinya pilihan seorang muslim laki-laki mau menikahi wanita muslimah atau wanita kitabiah, itu boleh-boleh saja. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, Imam Az-Zarkashi, ini ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, berpandangan perkawinan hukumnya sunnah jika wanita ahlul kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Nah, itu syarat dan ketentuannya untuk hukum sunnah, kalau memang ada misi untuk mengislamkan wanita yang akan dinikahi itu, gitu. Tapi tidak berlaku sebaliknya, ya, tidak berlaku sebaliknya. Misalnya, ya, wali dari seorang muslimah ingin menikahkan putrinya ke laki-laki Kristen dengan harapan laki-laki Kristen itu mau masuk Islam setelah pernikahan. Itu haram hukumnya, nggak boleh, ya. Kalau yang laki-laki itu sudah masuk Islam duluan sebelum menikah, ya berarti dia muslim, gitu. Jangan dibahas lagi kekristenannya. Yang penting ketika akad nikah dia bersyahadat, dia bismillah bersyahadat, ya udah berarti dia muslim, gitu, ya. Yang kita bahas sekarang ini, dia statusnya tetap bukan muslim, bukan muslimah. Itu yang jadi objek pembahasan kita. Dengan catatan, walaupun menurut jumhurul ulama
perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab hukumnya mubah, namun perlu direnungkan, dipertimbangkan dampak positif dan negatif perkawinan itu terhadap pembinaan keluarga yang barokah. Ya, bukan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, bukan. Ya. Kalau sakinah, mawadah dan rahmah itu akan dimiliki oleh setiap manusia yang menikah, baik dia muslim atau non muslim. Jadi sakinah, mawadah dan rahmah itu sangat pribadi sifatnya dan bahkan biologis sifatnya. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk kedua mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Berarti tujuan pernikahan setiap muslim dan muslimah adalah meraih keberkahan hidup, ya. Bukan meraih sakinah, mawadah dan rahmah. Sakinah itu ketentraman, ya. Mawadah itu dengan rahmah artinya sama, kasih sayang. Apa bedanya? Kalau mawaddah lebih berkaitan dengan urusan biologis. Sebagian ulama menyatakan mawaddah artinya jima, ya. Rahmah barulah kasih sayang yang akan berlanjut sampai kakek nenek gitu, ya. Nah, jadi sakinah, mawadah dan rahmah ini sudah pernah kita bahas ya dalam di awal-awal dulu. Itu biologis sifatnya, manusiawi. Setiap keturunan Adam, muslim ataupun non muslim, kalau dia menikah pasti akan mendapatkan sakinah, mawadah dan rahmah. Itu nggak perlu didoakan lagi. Kalau kita doakan semoga sakinah, mawadah dan rahmah, itu mirip-mirip kita mendoakan ikan supaya bisa berenang. Ya, nggak usah didoakan, dia udah bisa berenang, gitu. Ya, jadi yang jadi pertimbangan ketika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan Kristen dan dia tetap dalam kekristenannya, tujuan dari pernikahan itu tantangannya akan berat. Dan kenyataannya di masyarakat kita yang istrinya tetap Kristen, itu jarang-jarang yang kita dapatkan anaknya soleh-soleha, itu jarang-jarang. Walaupun tetap ada ya. Ada satu keluarga yang seorang muslim laki-laki dan istrinya Katolik. Ya. Nah, ketika mereka menikah, mereka punya komitmen. Keturunan-keturunannya, anak-anaknya nanti agamanya tergantung jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya laki-laki berarti dia muslim. Kalau jenis kelaminnya perempuan berarti dia ikut ibunya Katolik. Qadarullah anaknya perempuan semua. Gitu. Nah, yang seperti itulah yang haram hukumnya. Ya, berarti si laki-laki, si suami tadi tidak qawam, tidak bertindak sebagai pemimpin di dalam keluarganya sebagaimana yang diarahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi itu yang jadi masalah, makanya keluarlah fatwa MUI mengharamkan itu karena saking banyaknya keluarga-keluarga muslim yang nikah dengan wanita Kristen, anaknya itu tidak jelas jadinya, agamanya itu nggak jelas jadinya. Padahal tujuan berumah tangga adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Itulah yang harus dipertimbangkan. Kalau hukum perkawinan muslimah dengan pria non muslim ini nggak usah panjang lebar, haram udah ya. Dalilnya Al-Mumtahanah ayat 10, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Ya, tidaklah muslimah itu halal bagi orang-orang musyrik dan tidak pula mereka orang-orang musyrik itu halal bagi wanita-wanita muslim. Ya, jadi mutlak ya hukumnya, tidak boleh nikah silangnya itu kalau perempuannya muslimah itu mutlak nggak boleh sama sekali, nggak ada alasan ya, nggak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk membolehkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim walaupun dia ahlul kitab ya, nggak boleh. Apa hikmahnya? Hikmah dari pengharaman ini
Suami mempunyai hak qawam, kepemimpinan terhadap istrinya, dan si istri wajib mentaati kebaikan yang diperintahkan suaminya. Inilah makna kekuasaan dan kepemimpinan terhadap istri. Sedangkan seorang kafir tidak punya hak kekuasaan terhadap seorang muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi kepemimpinan itu muslim ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal yang sangat pribadi sekali. Yang memimpin, yang berhak untuk mengatur-ngatur itu adalah seorang muslim gitu ya. Bisa dilihat ayatnya di surat An-Nisa ya, ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ini aturan mainnya ya dalam kehidupan berkeluarga pada khususnya. Bagaimana dalam perundang-undangan kita di kompilasi hukum Islam? Jadi di zaman Presiden Soeharto dulu, beliau pernah jadi ceritanya tahun berapa ini ya, 96 kalau nggak salah. Presiden Soeharto ya rahimahullah pernah memerintahkan Pak Yusril ya untuk menghimpun seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan umat Islam. Ya. Urusan pernikahan, urusan waris ya, urusan wakaf ya. Itu agar dihimpun dalam satu himpunan ya. Maka adalah kompilasi hukum Islam ini ya tahun 96 ya. Di bab 6 pasal 40 di situ sudah disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain. Ya, kan ada kasus juga kan, ya, seorang istri ingin menikahi laki-laki lain. Ya, dia mungkin berpikiran kalau laki-laki boleh menikah lagi dengan perempuan lain, poligami. Ya, dia berpikiran sebaliknya juga boleh mungkin, gitu. Padahal itu haram. Dan di pasal 40 ini secara jelas disebutkan. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Masa iddah itu masa tunggu, kalau dia dicerai hidup 90 hari baru boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau suaminya meninggal dunia 4 bulan 10 hari dulu baru boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Kalau suaminya hilang bagaimana? Suaminya nih masih hidup atau sudah meninggal nggak jelas. Nah, kalau di dalam fikih masa tunggunya 4 tahun 4 bulan 10 hari baru boleh menikah lagi. Ini yang dikuatkan oleh Profesor Dr. Hamka dulu rahimahullah ketika ada perdebatan tentang seorang muslimah yang sudah menikah lagi ketika suaminya itu belum terkonfirmasi sudah meninggal atau belum. Ya, suaminya pilot pesawat tempur, bertempur di Irian Barat, pesawatnya jatuh. Ya. Ini masih selamat atau tidak selamat belum jelas ini. Hilang berarti kan al-mafqud dalam fikihnya. Hamka berpandangan istrinya harus menunggu 4 tahun 4 bulan 10 hari karena statusnya mafqud, orang hilang. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Ternyata si muslimah ini sudah menikah dengan laki-laki lain, gitu ya. Nah, jadi masih ya melanggar menurut beliau. Tapi kan di zaman itu mungkin undang-undangnya belum ada, ya undang itu tahun 60-an ya kejadiannya. Sedangkan undang-undang nomor 1 tentang perkawinan itu tahun 74 baru ada, ya tentang ini di undang-undang nomor 1 tahun 74 adanya. C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Nah, jadi ini yang diacu oleh para ulama kita, oleh MUI, oleh pemerintah bahwa seorang laki-laki muslim hanya boleh menikahi perempuan yang muslimah saja. Yang Kristen pun nggak boleh. Ini di undang-undang kita, di kompilasi hukum Islam, gitu ya. Jadi apa boleh buat, inilah yang berlaku ya. Kalau sebaliknya ada di pasal 44.
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Walaupun Kristen apapun lah, itu nggak boleh, mutlak haram hukumnya. Ya, apa konsekuensi dari keharaman itu? Ya, sejak awal nggak diakui. Ya. Bagaimana dengan anaknya? Nah, itu jadi masalah lagi kan? Bagaimana dengan anaknya? Anaknya bin atau binti siapa? Bin ibunya, binti ibunya, bukan bin ayahnya yang Kristen. Dan itu akan berdampak lagi ke hukum pernikahannya. Nanti jadi ayahnya boleh nggak jadi wali? Gitu. Jadi kemana-mana. Bapaknya meninggal, dapat warisan nggak? Ya, Rasulullah bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Ya, seorang kafir tidak mewariskan hartanya kepada muslim, seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Gitu. Jadi kemana-mana dampaknya. Dia berkaitan dengan nasab, ya, dia berkaitan dengan hukum waris, dia berkaitan dengan hukum wali kalau anaknya perempuan. Ya. Jadi kacau hukumnya. Ya, makanya ya kasus-kasus yang seperti itu banyak di kita. Ya, ketika anaknya sudah terlanjur dewasa, ya, ini untuk menentukan bintinya itu satu masalah. Ya, ketika ada yang meninggal, masalah lagi. Ketika anaknya perempuan mau menikah, masalah lagi. Ya, jadi masalahnya banyak. Dan itu sudah diantisipasi oleh pemerintah. Sebagai tambahan tentang kasus yang di Surabaya itu, MUI dalam Musyawarah Nasional ke-7 ya, tahun 2005 mengeluarkan fatwa. Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad, pendapat yang dianggap adalah haram dan tidak sah. Ya. Jadi ini pandangan yang dianut oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam fatwanya. Ya, apa boleh buat, inilah kenyataan kita di Indonesia. Saya yakin kaitannya bukan hanya dengan pandangan Abdullah bin Umar saja. Ya, pertimbangannya juga berkaitan dengan kenyataan bahwa banyak keluarga-keluarga yang terdiri dari ayah yang muslim, ibu atau istri yang bukan muslimah, yang Kristen, amburadul gitu, agamanya nggak jelas, anak-anaknya nggak terpelihara akidahnya. Jadi keluar dari konsep yang ada di dalam Quran dan Sunnah, sehingga keluarlah fatwa mengharamkan ini. Jadi semata-mata ya untuk menjaga akidah umat Islam. Ya, kalau di dalam usul fikihnya ini landasan hukumnya adalah sadduz dzari'ah. Ya, menghalangi kemaksiatan yang lebih jauh lagi. Maka ini diharamkan sejak awal supaya terantisipasi hal-hal yang lebih fatal yang akan muncul berikutnya. Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian dilanjutkan pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 orang saksi, dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Mahkamah Agung dalam jurisprudensinya tanggal 20 Januari 89 memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama, bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama. Ya, jadi di Dukcapil catatannya, akta nikahnya dari Dukcapil.
Kalau masih ada yang tetap ingin melangsungkan pernikahan beda agama itu, laki-laki muslim dengan perempuan Kristen. Dalam proses perkawinan antar agama, maka permohonan untuk kelangsungan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada kantor catatan sipil. Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Jadi nikahnya di luar negeri, jangan di sini. Di sini sudah ada hukumnya gitu, ya. Terakhir, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi. Nah, inilah poin yang mendasar seputar hukum tentang misalnya tentang Umar bin Khattab tadi, ya. Beberapa ulama dahulu ada yang menyunahkan menikahi wanita ahlul kitab dengan catatan jika wanita ahlul kitab itu diharapkan masuk Islam, ya. Jadi kasus di zaman Umar bin Khattab tadi, diantaranya dalam Al-Quran jelas-jelas dibenarkan wanita ahlul kitab dinikahi oleh laki-laki muslim, ya. Tapi dalam kondisi tertentu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat banyak wanita-wanita muslimah belum menikah, sementara laki-laki muslimnya menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab, gitu. Umar pun khawatir, ya, kalau terjadi penyelewengan akidah di antara rakyat yang beliau pimpin, maka beliau keluarkanlah instruksi, ya, untuk melarang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Yang jelas-jelas dibenarkan di ayat ketiga, kelima, ayat 5 surat Al-Maidah, hukumnya halal. Tapi instruksi itu turun karena ada sadduz dzari'ahnya tadi, untuk menghalangi kemaksiatan yang lebih besar, gitu, ya. Jadi itu dianggap dalam fikih. Memang dalil fikih, dasar fikih itu qala Allah qala Rasul memang benar, ya. Tetapi kenyataan, realitas yang ada dalam kehidupan umat Islam itu juga dipertimbangkan, gitu. Nggak saklek. Dan yang berhak menentukannya adalah ulil amri, pemerintah. Ketika pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang, sudah mengeluarkan peraturan pemerintahnya, dalam usul fikih itulah yang lebih berhak diikuti oleh umat Islam demi kemaslahatan yang sudah lama dipertimbangkan, ya. Para ulama-ulama kita dulu untuk memperjuangkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu luar biasa. Penentangan orang-orang non muslim itu luar biasa di zaman itu. Tapi ketika ini berhasil diundang-undangkan, itu satu prestasi yang luar biasa di zaman itu, gitu, ya. Bisa buat undang-undang yang berkaitan dengan umat Islam spesifik, gitu. Itu satu perjuangan yang luar biasa di zaman Orde Baru lagi, kan. Nah, jadi apa yang sudah diundang-undangkan di dalam undang-undang perkawinan itu sudah dipertimbangkan matang oleh ulama-ulama kita, ya. Jadi ya semoga, ya, uraian ini juga mencerahkan kita dalam konteks yang lain selain perkawinan, ya, dalam menentukan awal Ramadan, dalam menentukan awal Zulhijjah, kemudian undang-undang tentang transaksi, ya, tentang bank Islam atau bank syariah. Nah, itu juga berlaku dalam hukum-hukum itu sesungguhnya, bukan hanya dalam hukum perkawinan. Maksud saya, kalau sudah ada undang-undangnya, itu yang lebih berhak kita ikuti daripada apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz di sini, apa yang dijawab oleh para ustadz di WA. Bagaimana nih hukumnya ustadz kalau ada seorang suami menceraikan istrinya di rumahnya? Itu jatuh tolak atau bagaimana? Jatuh tolak 1 atau tolak berapa? Gitu. Kalau saya menjawabnya nggak ada
nggak dianggap cerai seorang suami. Kalau jawaban pribadi ya, jawab pribadi saya, kata cerai dari seorang suami ke atas istrinya di rumah itu belum dianggap. Itu baru dianggap kalau dilaporkan ke kantor, ke pengadilan agama. Yang berhak memutuskan itu adalah pengadilan agama. Apalagi kalau keduanya suami istri itu sudah megang akte nikah. Ya, akte nikah itu adalah bukti bahwa si fulan dan fulana itu suami istri. Kalau mau cerai, kembalikan dulu akte nikah ini. Nah, jadi kalau cerai, akte nikah tetap dipegang, itu bahaya itu. Ya, kalau katakanlah terjadi perceraian bawah tangan, masing-masing masih punya akte nikah. Kemudian salah satunya meninggal dunia. Salah satunya meninggal dunia, yang masih hidup bisa menuntut warisan itu. Ya, kenapa? Saya masih punya akte nikah. Ini bukti bahwa saya suaminya dia atau istrinya dia gitu. Ya, jadi itu bahayanya kalau cerai bawah tangan itu bahaya ya. Belum terkonfirmasi bahwa status si istri itu ya sudah boleh menikah dengan laki-laki lain, belum terkonfirmasi karena dia masih memegang akte nikah. Ya untungnya dalam tanda kutip di negara kita masalah data ini masih bermasalah sampai sekarang gitu kan. Katanya online, katanya elektronik, kenyataannya enggak juga, pakai fotokopi KTP juga kan. Ya seharusnya kalau elektronik enggak usah pakai fotokopi, tinggal di tap saja gitu kalau memang benar-benar elektronik. Begitu juga dengan pencatatan akta nikah itu. Ya kalau ada si suaminya mau menikah lagi di komputer kantor urusan agama adalah kamu sudah punya istri, udah kelihatan di situ. Atau si perempuannya mau menikah dengan laki-laki lain karena sudah diceraikan oleh suaminya bawah tangan, di komputernya, di data yang ada di kantor urusan agama, di pengadilan agama itu masih tercatat si fulanah adalah istri dari si fulan. Ya alhamdulillah data itu masih bermasalah gitu. Ya sehingga ya masih bebas sekarang ini. Ya, ini saja mungkin ya sebagai ilmu yang bisa kita kembali kaji, kembali renungkan ya seputar isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang pernikahan beda agama. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.